Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Mari kita masuk ke hadirat-Nya, mendekat kepadanya, yang membawa sukacita. Ku datang padamu, membawa pujianku, hanya kekuatan hadirat-Mu sanggup menjaga hatiku. Mendekat padamu, ku mau sentuh hatimu, biar ku melihat kemuliaan yang
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Untuk seluruh keluarga Zion Altar yang ada dan untuk seluruh penonton setia Morning Worship. Bersyukur pagi ini saya kembali membagikan renungan firman Tuhan yang saya beri judul Hargai atau Bayar Harga. Bapak Ibu Saudara, beberapa waktu yang lalu saya sempat melewatkan pembaharuan SIM saya. Dan ketika saya hendak melihat prosedur untuk memperbaharui SIM tersebut, seharusnya Bapak Ibu Saudara bahwa SIM ini sangat mudah caranya untuk memperbaharui, yaitu tinggal melewati website yang ada dan mengikuti panduan-panduan yang sudah disediakan. Tetapi masalahnya karena keteledoran saya harus mengurus ke Kapolres. Dan bagi saya hal ini sangat menyulitkan Bapak Ibu Saudara, karena ketika saya di Kapolres saya harus menunggu 1 jam lebih untuk mengurus satu dan lain hal untuk memperbarui SIM tersebut. Dan ini menjadi satu kerugian buat saya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika saya merenungkan hal tersebut, saya juga mengingat bahwa seringkali kita suka menyia-nyiakan kesempatan yang mudah yang kita sudah dapatkan. Yaitu salah satunya adalah keselamatan. Saya percaya bahwa keselamatan yang kita sudah terima saat ini itu aksesnya sudah sangat mudah seharusnya yang kita terima. Tetapi kita seringkali menyia-nyiakan hal ini. Kita baca di dalam Roma 3 ayat 23 dan 24 dikatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. 24 dikatakan, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Dengan cuma-cuma dalam ayat ini menggunakan bahasa asli dorea yang berarti gift. Saya boleh renungkan dari ayat ini bahwa kita seringkali menyanyiakan kesempatan keselamatan ini karena kita menerimanya dengan cuma-cuma, bahkan dikatakan gift, yaitu hadiah yang kita tidak melakukan apa-apa langsung kita terima. Nah, inilah satu akses mudah yang kita seharusnya sudah terima. Tetapi yang menjadi masalah, kita menyanyiakan sehingga kita dapat menderita juga kerugian yang sama. Kita bisa bayar harga dengan keselamatan ini. Mengapa? Dikatakan di dalam 1 Korintus 3 ayat 13 dan 15 sebagai berikut. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang yang akan diuji oleh api itu. Ayat 15, jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Saya percaya ayat ini mengatakan mengenai pekerjaan kita tentang keselamatan kita. Apakah keselamatan kita saat ini sudah kita kerjakan dengan kualitas yang baik atau kualitas yang tidak baik? Mengapa? Karena Tuhan berkata suatu kelak semua akan diuji. Apabila pekerjaan keselamatan ini tidak baik, maka dapat terbakar dikatakan di dalam ayat ini. Dan sebagai bayar harganya, mungkin keselamatan itu juga masih dapat kita terima, tetapi dikatakan seperti dari dalam api. Yang boleh saya relasikan dari konteks ini yaitu kita dapat melalui masa antikris atau melalui hal-hal lain yang mungkin kita harus bayar harga, Bapak Ibu Saudara. Nah, oleh sebab itu mari pagi ini saya mengajak supaya kita menghargai keselamatan itu, karena keselamatan ini adalah sesuatu hal yang sangat berharga buat kita. Bagaimana kita menghargai keselamatan itu? Yang pertama, perhitungkan kerugian. Seperti layaknya kesaksian saya bahwa saya ketika mengetahui betapa sulitnya membuat SIM
yang dengan prosedur di mana saya harus membuat baru, saya yakin saya tidak mau sekali lagi untuk mengulangi hal ini, karena bagi saya hal ini sangat merugikan. Dan inilah juga ketika kita juga merenungkan bahwa keselamatan itu di sisi lain akan juga mendatangkan kerugian apabila kita menyia-nyiakannya. Seperti kisah Saul, ketika Saul akhirnya juga kehilangan roh Allah dalam hidupnya, ketika dia menyia-nyiakan segala kesempatannya untuk dia mau mengerti kehendak Tuhan, dia menuruti kehendak Tuhan, tetapi ketika dia menyia-nyiakan semuanya, akhirnya Saul harus ditinggalkan roh Allah. Bahkan dikatakan di dalam 1 Samuel bahwa Tuhan menyesal. Inilah menjadi gambaran bahwa jangan sampai kita juga menderita kerugian dengan keselamatan itu, sama layaknya dengan Saul ketika dia kehilangan roh Allah. Karena juga dikatakan di dalam Ibrani 6 ayat 5 dan 6, siapa yang sudah mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia yang akan datang, tetapi murtad lagi, tidak mungkin dibaharui sekali lagi demikian. Inilah satu kerugiannya, yaitu keselamatan itu dapat hilang Bapak Ibu Saudara. Dan saya percaya kita juga harus bayar harga ketika kita ingin mendapatkannya kembali. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari kita harus perhitungkan kerugian agar kita tahu berharganya keselamatan itu dalam hidup kita. Mari kita jaga keselamatan yang kita sudah miliki saat ini. Dan yang kedua, bagaimana kita menghargai keselamatan yang ada, yaitu ingat betapa penting dan mahalnya keselamatan itu. Kita semua ketika mendapat satu barang yang berharga, pastinya kita mau menjaganya dengan sepenuh hati kita, ya. Bukan Bapak Ibu Saudara? Sama ketika saya juga beberapa hari yang lalu mendapat sedikit kado dari istri saya, ketika saya mengerti harganya yang mahal dan saya tahu barang ini memang penting untuk saya menjaganya dengan sepenuh hati saya. Dan saya berusaha supaya menjaga barang ini supaya tidak terjadi kecacatan dan segala macam. Nah, inilah juga kita harus mengerti betapa penting dan mahalnya keselamatan itu. Dikatakan di dalam 1 Petrus 1 ayat 19 bahwa dengan harga yang mahal Tuhan menebus kita dengan darah yang mahal. Apa pentingnya dari penebusan kita, penebusan yang dilakukan oleh Tuhan, yaitu agar kita terlepas dari kematian. Dikatakan di dalam bahasa Inggris 1 Petrus 1 ayat 19, it cost God plenty to get you out of death. Menghabiskan kepenuhan Allah untuk menyelamatkan kita dari kematian. Inilah pentingnya keselamatan itu, yaitu untuk menyelamatkan kita dari kematian, dan mahalnya yaitu karena berharga, seharga kepenuhan Allah untuk menyelamatkan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari kita sadari bahwa keselamatan ini satu harga yang sangat mahal. Dan mengingat sebentar lagi kita akan melewati Paskah, mari kita renungkan kembali betapa penderitaan Tuhan Yesus di kayu salib itu adalah satu hal yang mahal. Dan pastinya kita juga tidak akan mampu melewati penderitaan tersebut. Yang saya tahu hanya Tuhan yang mampu. Oleh sebab itu mari kita renungkan juga kesempatan sebentar lagi Paskah untuk kita mengetahui betapa mahalnya pengorbanan Tuhan untuk keselamatan kita. Oleh sebab itu pagi hari ini saya mengingatkan kembali, mari kita hargai keselamatan itu, ya, supaya keselamatan itu dapat kita pertahankan saat ini sebelum habis masa tenggangnya suatu hari nanti. Mari kita akhiri renungan ini dengan doa. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan untuk firman-Mu. Kau sudah mengingatkan kami kembali betapa berharganya keselamatan yang Kau berikan buat kami. Oleh sebab itu biar Tuhan sendiri
yang menolong kami untuk kami hidup semakin hari semakin berkenan di mata-Mu, menjaga kehidupan kami dalam kebenaran firman-Mu, sehingga keselamatan yang Kau berikan kami kerjakan dengan baik dan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini. Kau sertai kami, langkah kami di sepanjang hari, supaya kami hidup di dalam pimpinan-Mu Tuhan. Oh, kami menyerahkan sepanjang hari ini dan perenungan firman ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.